gitu. Kenapa kok beda antara wali khos dengan wali am yaitu penghulu? Beda dong kan gitu. Musola ditungguin, ini mana yang dari wali, rupanya kabur. Dia tak bisa dinikahkan oleh si penghulu dengan syarat satu lagi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahas kita tentang kodi, masih tentang penghulu di KUA. Ini ngaji tentang KUA, ya, yang perlu diketahui oleh amil. Karena saya baru tahu juga ternyata amil itu yang meng-SK-kan bukan KUA, ya, kepala desa, tapi diketahui oleh KUA. Apakah kewilayahan amil ini masuk di dalam undang-undang yang tertulis di KUA atau tidak? Saya belum memastikan itu. Apa ada Pak Amil? Ada tugas-tugasnya gitu? Nggak ada. Iya. KUA. Ada SK-nya ya. Iya. Gitu. Jadi hak perwalian amil itu saya masih sanksi karena memang SK-nya juga ini jigjag gitu kan, jigjag gitu. Ya. Nah ini masih tentang qadhi. Wa yajuzu liqadin tazwizu man qalat ana khaliyatun an nikahin wa iddatin. Ya. Misalnya begini, Syarkila berstatus janda, dia akan menikah dengan Zaid. Sebagai bukti kejandaannya, ia hanya berbicara kepada penghulu, bahasa Arabnya qadhi. Dia bicara kepada naib, kepada penghulu di KUA, bahwa ia bebas dari pernikahan dan juga ia bebas dari masa iddah, yaitu masa tunggu. Jadi kalau orang misalnya ditalak oleh suaminya, maka dia tidak boleh langsung nikah, kecuali dia harus menunggu 3 kali masa suci. Dia ngomong ke qadhi, ke penghulu, ke naib, bahwa saya bebas dari nikah dan sudah terbebas dari iddah. Apakah boleh bagi penghulu atau Pak Fauzi itu mantunya Cang Haji Amil Kaab, Cang Haji Kaib, ya kan, menerima ucapannya dan mengakadkan Neng Sarkila sama Kang Zaid, begitu. Nah ini jawabannya. Wa yajuzu liqadin tazwiju man qalat ana khaliyatun an nikahin wa iddatin. Wa yajuzu boleh bagi qadhi, misalnya Pak Fauzi tadi, ya kan, mengawinkan Neng Sarkila yang mengatakan ana khaliyatun an nikahin, saya ini bebas dari nikah dengan siapapun, ya kan? Atau ucapannya ana khaliyatun an iddatin, saya bebas dari iddah. Atau ngomong talaqani zauji wa'tadadtu, suamiku yang dulu namanya Jakiran telah menceraikanku dan masa iddahku telah habis. Dia ngomong begitu ke depan Pak Fauzi, ya kan, atau Pak Naib, gitu. Nah kebolehannya selama ini, kebolehannya qadhi menikahkan Nyi Sarkilah kepada Zaid dengan hanya mengucapkan saya bebas dari pernikahan atau saya bebas dari iddah, batasannya malam yu'rab laha zaujan muayyanan, kebolehan hal itu selama qadhi tidak diketahui secara nyata, qadhi tidak mengetahui secara nyata bahwa Sarkilah masih punya suami, gitu kan, masih punya suami tertentu. Jadi memang gelap lah judulnya, nyari sono nyari sini, nggak ada informasi, dan begitu, nggak ada informasi utuh. Tapi wa illa
Aiwa in urifa laha zaujan. Kalau toh misalnya si Qadi atau Pak Fauzi ini mengetahui, yaitu Sarkilah masih diketahui suaminya, bahwa Sarkilah itu suaminya dulu jakiran, ya, bismihi, maksudnya tadi Pak Fauzi sebagai naib, dia kenal suaminya Neng Sarkilah yang namanya jakiran, ya. Atau ausah swasahsihi, atau Pak Fauzi itu hanya tahu orangnya, gua kenal muka-mukanya mah, namanya siapa nggak tahu. Atau ia tahu ayyanathu, atau Pak Fauzi taunya karena berdasarkan penentuan Nyi Sarkilah bahwa suami saya tuh jakiran, dikasih tahu, ya kan? Kasih tahu itu. Maka kalau demikian, si Pak Fauzi kenal namanya, walaupun secara personal nggak kenal, atau kenal orangnya, namanya nggak kenal, atau ditunjuk tuh dia, ya kan, sama si Sarkilah, maka syarat dari Pak Fauzi boleh menikahkan Sarkilah dengan Kang Zaid, syaratnya yaitu harus ada isbatun li firoqihi, ya. Maka disyaratkan dalam sahnya pernikahan Sarkilah kepada Kang Zaid bisa dinikahkan oleh si penghulu dengan syarat harus ada ketetapan bahwa Sarkilah sudah cerai sama jakiran, kira-kira begitu. Harus benar-benar jelas, ya. Itu. Terus informasinya bagaimana? Informasi yang didapat oleh Pak Fauzi tentang pernikahan Nyi Sarkilah yang dulu sama jakiran, penetapannya binahwi tolakin au mautin. Jadi ada ketetapan perceraian dari si suami yaitu jakiran. Jadi ada surat cerainya, ada materainya, ada buktinya. Atau ya kan, mautin, atau ada surat kuning dari kepala desa. Surat kuning, ya, surat kuning dari kepala desa. Berarti kalau udah surat kuning pasti cerai, udah mati sih, ya kan, gitu. Atau ada surat kuning gitu. Si jakirannya juga ada di kampungnya tuh, atau jakirannya lagi pergi, ya kan. Baik si jakiran sebagai mantan suaminya ada di tempat atau tidak, tetap harus diketahui bahwa Sarkilah itu sudah cerai. Harus ada coret-coret, harus ada ketetapan, harus ada keputusan bahwa dia sudah cerai, gitu. Maka bebae, jangan sampai masih dalam iddah, karena amplopnya lumayan, udah 1 juta, ya kan? Udah nih jadi baik, tambah RT, gue bagi, kan? Harus dicek dulu, ya kan? 1 jutanya ambil, cek dulu, lu berapa bulan lagi? Seminggu lagi, udah ntar seminggu lagi. Jadi kan tetap dapat duit, dapat, ya kan? Hukum itu terlaksana dengan baik, gitu, ya kan? Duit dapat, kita tahan, udah jangan sekarang. Kenapa? Lu sekarang apa? Mana ini saya lagi suci. Ntar pas head lu beres, ya kan? Boleh dari situ. Ini duitnya dulu bekal DP, nggak apa-apa begitu mah, ya kan? Itu. Kenapa ini dibedakan? Tadi antara suami yang diketahui oleh Qadi, oleh Pak Fauzi secara nyata, dan suami yang tidak diketahui, ya. Ini hanya penilaian hukum ini berkisar tentang ada ikatan pernikahan atau tidak adanya ikatan pernikahan. Jadi secara faktual, ya.
hatta ya'mala bil asli fi kullin minhuma, sehingga memungkinkan bagi qadhi memutuskannya berdasarkan asal dari keduanya, yaitu apa? Telah adanya pernikahan atau belum ada. Itu cuma itu pilihannya. Lu ada nikah enggak? Oh enggak. Iya, berarti langsung boleh. Lu ini masih ini enggak? Masih kawin, masih idah enggak? Itu harus benar-benar nyata. Ya. Itu. Karena bagi sang penghulu, ketika dia mengetahui nama mantan suami, mengetahui orangnya, atau diinformasikan oleh si Sarkilah, ini menjadi keharusan untuknya lebih hati-hati. Dilihat bener-bener, ya. Jangan-jangan masih bini orang udah main akadin aja gitu kan. Ini bahaya, harus benar-benar jelas itu. Wal amalu bi asli baqaiz zaujah, atau dia berpedoman dengan dasar bahwa pernikahannya itu masih ada. Ini nggak bisa. Ini dasarnya, oh ini udah beres. Harus benar-benar hati-hati. Soalnya ada katanya dulu, ya kan? Dulu ceritanya ada kan? Begitu, ambil belah sono, ambil awal ini mah, ngajinya fikih munakahan, betul muin lagi kan, keren kan? Saya bilang kalah ambil mana-mana mah, ambil di awal ini mah ngajinya langsung kitabnya kuning. Kalau yang sono mah nggak ada yang kuning, ya kan? Gitu, kitab kuning. Terus juga ambil awal ini mah langsung dia membuka lebar ruang zakat fitrah dengan SK-nya, begitu, dengan SK-nya, sehingga pembagiannya cukup merata, luar biasa. Saya tanya di keamilan mana-mana, nggak ada yang begitu, walaupun dikomplain, ya kan? Itu bodoh amat, itu mah biasa, itu mah perjalanan hidup. Itu biasa, makanya keren kan Rawal ini itu. Saya berbaik, orang Rawal ini kok nggak hebat, Pak, ya. Malu sama kampung, ya kan? Gitu. Kampungnya banyak kiai. Makanya kalau orang Rawal ini ngaku orang Rawal ini, pas di kampung orang, kalau masih bacaannya belum beres, sholatnya kalau sholat maghrib di pinggir tembok. Takut ada yang ngemakmum. Ada yang ngemakmum. Ya kan? Kalau di pinggir tembok begitu, di pojok begitu, nggak ada yang ngemakmum. Gitu. Wah, ini pasti Rawal ini nih hebat nih, kan? Ya, langsung ditepak. Waduh, pas dibaca kurang hiang. Kayak di pinggir tembok aja kan. Kecuali sholat duhur lah, sholat asar aman itu mah. Gitu. Jadi kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kalau kita udah terkenal bahwa kita ini orang Rawal ini, kiainya yang solehnya mah, kan? Begitu. Jadi ketarik bagus sama kampung. Nah, maka jangan terlalu inilah. Terlalu begini, kan? Gitu. Terpas disuruh ngimamin kabur gitu. Gitu. Ada yang pernah cerita begitu soalnya. Itu ngelancong pas wayah mau maghrib. Gitu. Musola ditungguin, ini mana yang dari Rawal ini? Rupanya mah kabur. Dia tahu bahaya gue suruh ngimamin. Suwe. Ya kan? Rumahnya dekat musola impuannya. Ya loh. Jadi emang kita itu ketarik bagus, sama. Namanya ada mudhof ilaih kalau kata nahwu itu. Ini ada rumah. Rumah mah biasa aja. Tapi kalau kata rumah ditempelin dengan Allah, jadi rumah Allah. Jadi bagus. Jadi rumah yang biasa ketarik dengan kata Allah, maka itu jadi mulia. Gitu. Kalau dalam alfiahnya itu, wa rubbama aksabasanin awala tashrifanin kana lihadfin muhala. Ada juga lelaki, mudzakkar lelaki, tapi berdempet-dempet sama perempuan melulu, maka domirnya juga bisa jadi kayak perempuan, kan begitu, ya kan? Kuti'at, ta itu buat perempuan, ba'du itu kan mudzakkar, tapi nempelnya sama yang domirnya perempuan, asabi', maka enggak kuti'a tapi pakai ta.
Jadi ketarik perempuan gitu. Warubbama aksabasanin awala taknisanin kana lihat fin muhala, itu begitu. Itu nahu itu. Ya kan? Atau ketarik jelek. Ada. Bisa ya kan? Ketarik jelek. Begitu. Karena kita nempel sama orang jelek. Begitu, ketarik jelek. Gitu. Warubbama aksabasanin awala takbihanin kana lihat fin muhala, ya kan begitu. Ketarik jelek sama tempat itu. Makanya kita kalau punya tempat bagus, suasana bagus, ya kan, itu dia luar biasa, ya. Maka diri kitanya juga kudu bagus, begitu ya. Jadi ketarik tempat bagus, ya kita yang sedang-sedang ya ketarik bagus lah, begitu. Nah, ya. Nabi khilafi ma idza arafa mutlaqaz zaujiyah. Gitu. Berbeda hal jika si Qodi atau Bapak Naib Fauzi mengetahui adanya ikatan pernikahan secara global, secara mutlak. Bahwa dia tahu lah. Tidak seperti hal yang atas, tahu namanya, tahu orangnya gitu kan. Faktafa bi ikhbariha bil khuluwi anil mawali, maka cukup baginya dengan pemberitaan dari Sarkilah bahwa dirinya sudah lepas dari penghalang untuk menikah. Jadi dia taunya secara umum, oh udah cerai begitu. Kata orang begitu, udah cerai. Cuma dengar-dengar umum orang ngomong bahwa Sarkilah udah cerai. Makalah cukup ditanya, udah cerai? Ya udah, beres. Tapi kalau si Qodinya, si penghulunya tahu nama suaminya, tahu orangnya, atau dikasih tahu sama si perempuannya, maka wajib neliti, hati-hati, takut-takut dalam ikatan. Tapi kalau tahunya secara umum, orang udah ngomong bahwa dia mau udah cerai, ya cukup ditanya dan dia nyebutkan bahwa dirinya udah nggak ada pernikahan dengan siapapun, begitu. Ilatnya apa? Liqaulil ashabi annal ibrata fil uqudi biqauli arbabiha. Sesungguhnya ukuran penilaian akad, ya kan, dalam semua akad adalah ucapan yang mengakadkannya. Kira begitu. Bagaimana kalau wali khos, misalnya bapaknya atau selain bapaknya? Ini urusannya Qodi tadi. Ammal waliyu al khasu fayuzawijuha in saddaqoha. Adapun wali khos boleh mengawinkan Nyi Sarkilah kepada Kang Zaid, ya tadi, jika ia membenarkan ucapan Nyi Sarkilah bahwa dirinya sudah tidak ada pernikahan dengan Jakiran. Kalau bapaknya mah pasti tahu laki sebelumnya, ya kan? Pasti tahu laki sebelumnya. Maka cukup dia ngomong, saya udah cerai Pak, udah lama sama Jakiran, gitu kan. In alfa zaujaha al awal, walaupun si wali adiknya atau kakaknya atau bapaknya dia tahu suami yang pertama adalah Nyi Bang Jakiran. Jadi nggak perlu neliti-neliti kalau walinya khos. Kenapa? Biasanya lingkungannya dia udah mengetahui, ya kan? Udah tahu judul. Min ghairi isbati tolakin wala yaminin, tanpa harus terlebih dahulu adanya misalnya surat dari pengadilan, atau terlebih dahulu kudu disumpah tuh Nyi Sarkilahnya, nggak perlu. Lakin yusannu, tetapi hanya disunahkan untuk meminta mana bukti perceraiannya, ya kan? Karena kudu pakai surat pengadilan lama, kan begitu, ya.
Sebagaimana pula qadhi yang tidak mengetahui ada suami yang pertama. Kalau tahu kan harus neliti. Kalau dia cukup tahunya secara umum saja, juga harus meminta ketetapan bahwa ia sudah benar-benar cerai sama Bang Jakiran. Itu harus begitu. Kalau walinya bukan wali penghulu, ya. Kalau walinya wali penghulu. Kalau walinya wali bukan penghulu, ya kan? Kalau bukan wali penghulu, dia hanya disunahkan untuk meminta bukti, gitu. Kenapa kok beda antara wali khos dengan wali am yaitu penghulu? Beda dong. Karena apa? Karena qadhi, kewajiban qadhi itu harus lebih hati-hati dibanding wali khos, yaitu wali yang sifatnya nasab. Jadi qadhi kan orang lain yang diangkat oleh Presiden Jokowi terus ke bawah, jadilah KUA, jadilah naib penghulu, ya kan? Karena dia harus lebih hati-hati, maka harus benar-benar ada bukti bahwa Nyi Sarkila itu sudah bebas dari pernikahan. Beda halnya sama wali khos. Wali khos kan kadang dia sudah mengetahui keadaan lingkungan dia. Kalau misalnya bapaknya meninggal, abangnya pasti tahu. Dulu dia lagi nangis-nangis cerainya juga, pasti curhat aja ke abangnya tahu. Begitu. Maka tidak ada penekanan yang terlalu lebih ketika wali khos cuma hanya disunahkan saja. Itu wa yajuzu li mujbirin wa al-abu wal jaddu fil bikri tauqilu wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembahasan